sebelum memperjuangkan persoalan perempuan, sebelum memperjuangkan hal yang lebih besar, coba memperjuangkan yang paling kecil dulu. Coba untuk tidak mendiskriminasi orang lain dulu. Halo Kak Sasa, selamat datang di channel kami di Canaka. Kebetulan kali ini kita undang kakak karena kakak ini merupakan salah satu mahasiswa yang viral pada saat demonstrasi Omnibus Law tahun lalu. Ya, halo Rara. Nah, kemudian kalau tidak salah Kak Sasa ini sekarang sedang berkuliah di Universitas Hasanuddin dengan jurusan Kesehatan Masyarakat ya? Iya betul Rara. Tahun 2016. Ya. Jadi untuk mengenai masalah orasi ini sendiri, apakah memang sebelumnya orasi ini sudah direncanakan atas keresahan misalnya Kak Sasa dan teman-teman kakak itu, atau memang cuman ya tiba-tiba terlintas saja begitu? Jadi fenomena kemarin sih yang sudah berlangsung lama, hampir 5 bulan lebih yang lalu itu tindakan spontanitas. Saya sering sih, dulu saya sering melakukan orasi di tiap-tiap mungkin kampanye atau gerakan-gerakan yang dibuat oleh teman-teman di Makassar maupun internal kampus. Namun orasi yang sempat viral kemarin itu spontanitas. Namun ada beberapa teks yang saya sempat bawakan yang disorot itu terkait Pancasila ya. Pancasila itu sudah 2 kali saya bawakan sepanjang saya berorasi selama ini. Sudah terhitung 2 kali pernah saya bawakan. Namun kalau terkait itu sudah diinisiasi atau sudah dipersiapkan, no, tentu tidak. Selama ini saya otodidak sih, maksudku orasi saya dimanapun itu otodidak, spontanitas, bukan hal yang saya rencanakan, bukan hal yang kontekstual. Ya jadi apa yang saya bicarakan biasanya muncul karena memang keresahan waktu itu, bukan karena saya rencanakan ataupun ini sudah disetting bersama. Tidak, kan orasi itu ya kita kembali ke hadirnya orasi karena apa sih? Orasi yang saya tahu itu sebagai penyemangat di tengah-tengah masa aksi atau sebagai upaya propaganda ke orang-orang yang tidak tahu terkait isu ataupun apa yang kita lakukan hari itu. Makanya menurutku ada sih orang mungkin yang berorasi menyiapkan atau mempersiapkan diri untuk melakukan itu, tapi kalau saya sepanjang saya melakukan ini itu saya spontanitas sih. Apa yang muncul, apa yang saya permasalahkan saya angkat di orasi saya. Terus Kak, apakah sempat tidak sih mengira kalau misalnya bakalan viral kini masalah orasi tentang Pancasila? Saya berpikir ke situ pun tidak pernah sampai hari ini. Itu salah satu hal yang tidak terduga menurutku, karena kalau mau disorot saya beberapa kali melakukan orasi. Dan tidak pernah bermasalah pada wilayah harus viral kah, tidakkah, itu bukan kepentinganku, dan kalaupun viral itu di luar kuasaku. Saya tidak sempat terbesit itu bakalan viral sebenarnya, karena keseharianku memang begitu, dan sepanjang saya melakukan itu saya tidak pernah mendapati saya viral. Paling sekalipun itu dipertontonkan atau di video oleh orang banyak, paling ya orang-orang domisili Makassar yang konsumsi atau melihat hal-hal yang saya lakukan, keseharianku dan lain sebagainya. Tapi untuk se-viral kayak kemarin, senasional, ya enggak pernah terbesit di benakku bakalan kayak seperti itu. Kalau saya mungkin begitu. Terus karena permasalahan viral ini, apa yang terdampak dari kehidupan pribadi tak, entah itu kayak misalnya keluarga tak, lingkungan tak, ada perubahan yang signifikan atau enggak? Atau mungkin kadang kan biasa ada itu orang kalau sedikit-sedikit ada yang viral langsung mendekat semua, kayak seolah-olah ingin panjat sosial lah ceritanya begitu. Ya, dampak sosial tentu ada, tapi kita di awal melakukan sesuatu, di tengah-tengah dan di akhir kita melakukan sesuatu, yang perlu kita pahami agar bisa kita menerima apapun yang terjadi, ya itu kita harus terima konsekuensi logisnya. Tentu ada dampak yang kena ke kehidupan pribadiku, keluarga jelas ada, circleku, lingkunganku, perkuliahanku, dan kedirianku sendiri pun ada lah. Kalau ke keluarga banyak, maksudku misalnya keluargaku ya mungkin banyak yang keluarga besar lah, banyak yang tidak kaget, shock dengan keadaanku tuh yang bisa viral itu.
di luar dia mau bangga ataupun tidak pasti merasa aneh kan saya disorot kayak begitu dan viral di mana-mana, dibicarakan di mana-mana. Sebenarnya dampak yang paling besar sendiri adalah di circle pergaulanku dan circle gerakan yang coba saya jalani selama ini sih sebenarnya. Karena teman-teman saya berpikir sendiri, kalaupun teman-teman tidak mengungkap itu secara gamblang ke saya pun sadari banyak sebenarnya di praktik harian yang kulakukan atau keteledoran saya kemarin, saya anggap itu sebagai keteledoran ya. Saya bukan bangga melakukan hal itu. Efek yang saya dapatkan bukan kebanggaan, tapi saya menganggap itu sebuah pelajaran dan itu keteledoran. Kenapa? Banyak prinsip hidupku dan misalnya prinsip yang coba saya bangun sama teman-teman saya cederai. Dan saya tidak sangat safety culture. Itu bisa bisa berefek ke dirianku dan lingkunganku. Saya tidak safety culture, saya mulai populis, saya mulai disorot. Jadi ketika saya melakukan apapun ya pasti bakalan terawasi. Tidak viral pun kita bisa diawasi oleh orang-orang. Bagaimana ketika semua identitas pribadi kita sudah ditahu sama orang? Tentulah banyak dampak besarnya. Ya prinsip-prinsip yang kami jalani, saya jalani dan teman-temanku pasti tercederai dengan apa yang saya lakukan. Mungkin begitu. Mungkin juga salah satu dampaknya itu karena viralnya seseorang akhirnya muncul cloningan dari akun-akun pribadi kayak misalnya akun Instagram atau apapun itu. Dan juga sempat juga saya dengar-dengar katanya kalau akun Instagram itu sempat dibajak. Jadi bagaimana kira-kira butuh permasalahan itu? Apakah dari pembajaknya sendiri juga sudah ketemu, sudah terungkap atau bagaimana? Saya tidak pernah sih mempermasalahkan Instagram pribadi saya diambil orang atau bagaimana. Cuman ketakutanku ketika memang itu dibajak, saya tidak pernah mengklaim itu dibajak karena selama saya tidak bisa buka, tidak ada aktivitas di Instagram saya. Kayaknya ada yang mencoba bobol tapi tidak bisa masuk. Tapi tidak ada yang ambil alih. Sampai hari ini saya pantau terus aktivitasnya, tidak ada aktivitas di Instagram tersebut. Cuman saya maunya kalau Instagramnya hilang karena saya kemarin setelah viral itu saya bukan menutup diri sih. Saya menghindari hal-hal yang kayak begitu supaya orang tidak tahu identitas saya, dan banyak orang yang mengetahui identitas saya dari Instagram itu. Dan itu di luar kuasaku untuk membendung itu karena saya tidak bisa akses itu Instagram. Orang ambil data pribadiku dari Instagram itu di situ vitalnya. Kan orang mengambil data pribadiku dari dari Instagram pribadiku itu yang tidak bisa saya buka. Makanya saya mengupayakan untuk memblokir, mengupayakan untuk meniadakan akun ini karena akun itu sudah tidak saya pegang. Bahaya sih karena orang lain bisa akses walaupun saya enggak. Maksudku saya bukan orang yang mau ditahu. Misalnya kan saya tidak mau jadi tahu. Orang bisa tahu dari rutinitas dan keseharianku di situ, dari itu. Tapi terkait saya bermasalah diambil Instagram pribadiku dengan jumlah followers yang banyak, enggak ada masalah. Saya bukan terfokus pada permasalahan itu, mengambil alih untuk itu. Bahkan saya kalau ada yang bisa hapus akun itu, hapus saja. Itu cuman menurutku hal yang vital ketika dia masih ada dan orang berpotensi untuk mengambil data pribadiku tanpa konsen dari saya, tanpa persetujuan dari saya, itu yang bermasalah. Makanya saya agak kekeh untuk bagaimana mengupayakan agar akun saya kembali, agar akun itu hilang. Gitu. Jadi berarti intinya ini akun masih belum kembali ke kita, Kak? Belum. Saya punya akun baru yang saya pakai di keseharianku. Tapi akun itu hilang jauh sebelum kasus yang kemarin, jauh. Cuman ya itu berdampak ke aktivitas harianku yang orang bisa akses data pribadiku. Tapi ya konsekuensi lah saya yang jalani dan saya yang keseharianku saya berikan waktu untuk orang bisa konsumsi di Instagram. Saya pahami itu, cuman di kondisi kemarin saya juga agak merasa bermasalah kalau data pribadiku terekspos kemana-mana gara-gara itu Instagram. Orang ambil dari situ. Kan saya kemarin tidak pernah, sampai hari ini pun saya tidak pernah angkat bicara ke media. Cuman satu media tulisan itu hari saya diskusi cuman itu, dan hari ini saya tidak pernah menerima
ajakan kerjasama, ajakan komunikasi ataupun ajakan wawancara terkait apa yang terjadi. Kan menurutku, aduh ngapain sih buat, ada hal yang penting yang perlu dibicarakan dari kondisi kayak kemarin gitu. Berarti Kak, kalau misalnya terkait ada isu-isu yang terbangun mengenai kita itu yang diundang Ki ke acara podcastnya kayak Deddy Corbuzier atau mungkin diundang sebagai pembicara di Mata Najwa, itu berarti itu benar atau tidak? Kalau benar atau tidak, saya lupa ingat, tapi banyak media-media platform besar kemarin, media-media arus utama yang hubungi saya banyak sekali. Tapi saya cuma minta maaf ke mereka, ya saya belum bisa buka komunikasi dan saya merasa saya bisa bangun ruangku sendiri untuk klarifikasi tanpa dibuatkan ruang gitu kan. Jadi saya belum pernah menerima ajakan beberapa media yang mengajak saya terkait apa yang diberitakan. Saya dipanggil Mata Najwa, saya dipanggil ke ini ke itu. Saya kurang tahu sih karena saya tidak terlalu respon ke wilayah situ dan saya tidak terlalu menanggapi itu, tidak terlalu cuek sih. Maksudku mau ke apa, saya mau apa di medianya mereka, saya mau klarifikasi apa. Kalaupun saya mau klarifikasi ya saya bisa bikin ruangku sendiri untuk klarifikasi. Karena saya yakin media arus utama, media mainstream hari ini, mereka membawa kepentingannya masing-masing. Jadi menurutku ya ketimbang saya trauma sih, kayak misalnya saya sebut ya ada beberapa media mainstream, media pemberitaan mainstream yang mencederai lah kedirianku, mencederai saya sebagai Salsa dan membuat pemberitaan yang sangat melanggar kode etik jurnalistik. Di situ saya merasa saya tidak butuh memang ruang klarifikasi yang dibuatkan. Saya kalau mau klarifikasi bisa klarifikasi sendiri dan bisa buat tulisan sendiri, tidak perlu media mainstream ikut terlibat kayaknya, karena mereka lebih mengutamakan kekuasaan dan lebih mengutamakan kepentingan timbang berbagi ruang untuk klarifikasi dan membantu untuk meluruskan ini semua. Pasti lebih banyak kepentingan yang mereka bawa. Terus Kak, di salah satu akun Instagram Anda itu kan kayak di bio-nya itu di situ ada tertulis fighting sexism, rasisme dan bigot. Itu kan keempat-empatnya itu kan bisa dikategorikan sebagai diskriminasi ya, diskriminasi. Apa yang bikin kita itu kayak mau angkat ini masalah diskriminasi ini, terus bagaimana kira-kira pandangan tak mengenai diskriminasi ini dari tiap-tiap, karena kan ini diskriminasi berbeda-beda ya Kak, beda-beda diskriminasinya. Terus apa pandangan tak terhadap ini diskriminasi ini, kenapa bisa ada itu terjadi, dan kira-kira bagaimana caranya, itu salah satu cara biar mengupayakan kita itu menghilangkan itu kayak begitu. Diskriminasi ya. Berbicara saya selalu perjuangan yang paling utama dalam perjuangan segala hal, mau memperjuangkan persoalan sosial, memperjuangkan perut, memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan tentang perempuan, yang paling utama itu adalah bagaimana untuk tidak mendiskriminasi orang lain, karena menurutku itu adalah jurang paling utama untuk tidak memanusiakan manusia. Ya, berbicara tentang diskriminasi banyak dampak lah kalau kita mendiskriminasi orang lain. Diskriminasi juga cakupannya banyak sekali. Entah kau mendiskriminasi orang karena perangkat masalah sosialnya mereka, dari rasnya mereka, dari agamanya mereka. Banyak hal yang kadang membuat orang mendiskriminasi orang lain. Bahkan satu ras saja, bahkan sesama perempuan saja kadang kita bisa saling mendiskriminasi. Padahal sikap diskriminasi itu ya salah satu hal yang tidak memanusiakan manusia. Kalau berbicara tentang apa kira-kira hal yang bisa membuat diskriminasi itu ada, banyak hal lah. Kekuasaan, hierarki, pengetahuan, arogansi, hal-hal yang menganggap diri lebih baik, lingkungan yang merasa lebih di atas orang lain, selalu merasa bagaimana sih orang-orang yang suka mendiskriminasi orang lain, selalu merasa lebih di atas, selalu merendahkan orang lain. Padahal tiap orang itu beda-beda, tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dianggap
Tidak bisa satu ukuran menurutku satu ukuran dipakai untuk bisa menilai orang, misalnya oh yang ini lebih dari yang ini, tidak bisa. Makanya saya bilang sebelum memperjuangkan persoalan perempuan, sebelum memperjuangkan hal yang lebih besar, coba memperjuangkan yang paling kecil dulu, coba untuk tidak mendiskriminasi orang lain dulu. Makanya kita berlawan dari situ. Kalau sudah sampai kita selesai pada kesadaran individu itu tuh, kesadaran tingkat paling atas yang menganggap diri tidak lebih dari orang lain, sekiranya kita bisa melangkah ke perjuangan yang lain. Itu menurutku perjuangan paling utama sih, untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Tapi kan kayak namanya juga orang, pasti kan kayak pola pikirnya juga beda-beda tuh, kayak mereka merasa itu tuh kayak pantas-pantas saja begitu mereka lakukan ke orang lain. Jadi kira-kira kayak apa yang harus dilakukan untuk orang-orang kayak begini tuh yang dia tuh tidak bisa terima memang orang yang dia rasa itu di bawahnya dia begitu. Karena kan kadang kalau orang-orang yang begini kan kita bilang tadi salah satu faktornya ini adanya diskriminasi karena adanya arogansi. Nah, justru arogansi itu nih yang kayaknya susah sekali dihilangkan. Jadi kira-kira bagaimana caranya ini biar ini arogansi itu mulai bisa terkikis dari diri orang lain begitu? Belajar memahami diri sendiri dulu, belajar memahami kekurangan diri sendiri. Bahwasanya orang semua tidak sama, bahwasanya kita juga punya kekurangan. Jangan sampai kelebihannya dia adalah kekurangannya kita. Di situ saja belajar kembali, coba untuk kalau saya jangan terlalu besar keluar atau berbicara tentang terkait hal-hal sosial, hal-hal yang lebih besar dari itu kalau kita belum memahami diri kita sendiri. Kita sikap arogansi hadirkan karena kita tidak memahami diri kita sebenarnya, selalu mengagungkan diri, selalu merasa lebih di atas orang lain. Jadi saya ya tindakan paling kecil ya coba pahami diri sendiri dulu, bahwasanya kita ya punya kekurangan juga. Ngapain kita memilih kekurangan orang lain sebagai hal yang dapat mencederai, sebagai hal yang tidak pantas dan lain sebagainya, kalau kita juga punya kekurangan. Jadi di sini intinya kayak salah satu kunci untuk meniadakan diskriminasi itu dengan cara memahami diri sendiri. Ya bisa. Itu Salah merupakan satunya. salah satu Banyak kunci sih teori-teori sosial yang berbicara tentang bagaimana cara untuk bagaimana cara menanggapi hal-hal diskriminatif. Ya itu lebih bersosial lah, supaya bisa lebih banyak memahami orang lain, supaya bisa lebih plural caranya berpikir. Ternyata memandang orang beragam, tidak bisa diuniversalkan segala hal. Beragam kita ini beragam dan kita harus menerima semua orang, bukan hanya menerima segelintir orang, bukan hanya menerima segelintir standarisasi gitu. Itulah mungkin berawal dari hal-hal kecil juga orang bisa membangun kesadaran. Jadi ya mungkin seperti itu kalau bincang-bincang dengan kita kayak lumayan lah, banyak lah ilmu yang bisa didapat, mungkin biar bisa lah terbuka pikiran tak mengenai tadi masalah tentang diskriminasi, terus mengenai masalah kebanyakan orang-orang itu yang hanya mengangkat isu-isu ketika viral. Terus salah satu mungkin yang bisa saya sampaikan itu salah satu kunci untuk menghilangkan diskriminasi yang pertama yaitu memahami diri sendiri, kemudian memahami orang lain. Mungkin sekian saja Kak bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Sasa atas waktunya. Sama-sama.